nggak ada duit. Pada waktu mau bayar pajak, kas nggak ada duit. Tetapi yang diingat oleh Yudas bukan mujizatnya, yang diingat oleh Yudas bukan pertolongannya, tapi kesulitannya. Yang dia serap perkara-perkara yang negatif. Nah ini di sini kita akan belajar, saudara. Yudas berpikir, waduh, gak ada duit. Waduh, gak ada duit. Nanti kita akan belajar, nanti saya akan jelasin. Petrus beda. Pada waktu dia pernah menjala ikan sepanjang malam, gak dapat apa-apa. Dan Tuhan berkata, oh kamu mau butuh ikan. Kita semua punya kebutuhan, saudara. Butuh ikan, butuh sejahtera dalam keluarga, butuh pertolongan, butuh sehat, butuh uang. Semua yang percaya katakan? Semua datang. Yesus ngomong, oke, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saudara, Petrus otaknya jalan loh. Masa malaman aja muter-muter gak dapat. Ini di tempat yang tidak begitu jauh, cuman pergi ke dalam, tebarkan. Tapi dia nurut dan dia mendapat ikan segitu banyak. Hal itu membekas di hatinya, saudara. Maka kita lihat ayat 27 tadi, saudara. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara senang gak? Yesus memberi pertolongan tujuannya supaya kita tidak jadi batu sandungan. Orang kalau hutang, tidak bayar-bayar, itu sudah jadi batu sandungan. Yesus pengen memberikan pertolongan. Kamu jangan jadi batu sandungan. Tapi perhatiin, saudara. Jalan keluarnya, kalau engkau menangkap dengan pikiran manusia, itu juga membuat batu sandungan. Coba lihat ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing kemana? Loh, coba saudara belajar lihat situasi. Kita seringkali gak dapat firman, kenapa saudara? Karena sudah sering baca Alkitab. Sudah sering dengar khotbah. Jadi ngerti ceritanya. Bukan soal ceritanya. Apa yang tersirat seperti tadi malam dari yang tersurat. Coba saudara. Saya tanya dulu. Petrus itu nelayan bukan? Hah? Ngerti soal danau atau tidak? Tahu kan? Lebih dari Yesus. Karena Yesus latar belakang manusianya tukang kayu. Sekarang yang tukang kayu ngomong, oh kamu butuh duit loh, kita butuh duit. Untuk tidak jadi batu sandungan, pergi memancing ke danau. Itu jadi batu sandungan gak, saudara? Kalau kita tangkap dengan pikiran manusia. Nah sekarang tukang pajak datang. Bayar. Petrusnya gak bisa duit. Jadi dia lapor, Yesus aku mesti bayar. Yesus berkata, pergi mancing. Ini kalau tukang pajaknya lihat. Pikirannya sudah kalau jadi tukang pajak gimana? Kalau sudah jadi tukang pajak, melihat tingkah seperti tadi, suruh bayar, malah pergi ke danau. Mau bayar gak? Ini orang pasti gak mau bayar. Uang disuruh bayar malah pergi ke danau. Anggap gak, saudara? Banyak jalan-jalan Tuhan yang tidak masuk akal. Mengapa? Karena melampaui akal. Yang percaya katakan, maka dari itu yang dibutuhkan, saudara, cuma dua. Nurut. Bagaimana bisa nurut? Saudara harus rendah hati. Dua ini poin terbesar dalam kekristenan hidup kita. Kalau dua poin ini dirapot merah, saudara pasti hidupnya gak enak. Nurut, bagaimana orang bisa nurut? Dia harus rendah hati. Bagaimana dia harus rendah hati? Harus nurut. Dua ini kaitan, saudara. Bagaimana dia bisa nurut? Kalau pikiran dia jalan, loh aku ke danau. Tuhan nyuruhnya apa, saudara? Ke danau, kalau Tuhan bilang, jual ikan, jual itu kapalnya yang masih dilabuhkan, kan masih ada kapal-kapalnya murid-murid. Jual, masih mending. Perintah Tuhan apa? Ayat 27.
Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, jadi bukan pakai jala kan? Pakai pancing kan? Terus, apa saudara Alkitab berkata? Tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka. Bagiku 2 dinar, bagimu sebagai ketua. Ya istilahnya dari 12 murid, 2 dinar. 2 dirham. Ya. Bayar. Sekarang saudara saya katakan tadi, latar belakang Petrus sebagai tukang nelayan. Dia tahu nggak saudara, kalau di kapal di danau itu ada ikan yang bawa duit. Saudara kalau pakai otak bisa percaya nggak sih? Sulit untuk dipercaya. Maka dari itu saya katakan modalnya satu, taat. Kalau enggak rendah hati nggak bisa saudara. Sebab diomong orang nggak saudara kalau orang lihat. Hah? Diomong rodo edan nggak? Saudara nggak bisa bayangin. Karena gini, saudara ada masalah lagi ditagih utang. Bilang aja datang ke rumah saya. Misalnya nih saya jadi nabi Tuhan, saya dapat firman. Oh kamu mesti bayar utang. Iya Pak, itu orangnya di depan tuh Pak. Itu loh yang medeni itu loh Pak. Saya bilang, oh ya gampang. Pergi ke Kali Progo, mancing. Loh bener, saudara coba gimana? Wah ini nabi edan nih. Loh betul nggak? Saudara karena kita sudah sering baca, jadi saudara nggak bisa menyelami. Tapi kalau saudara datang, aku butuh duit Pak, itu loh Pak, orang sudah nagih Pak, tolong Pak. Ya, pancing ke Kali Progo. Nanti ada ikan pertama, buka mulutnya, ada duit, ambil. Bisa percaya nggak? Kalau yakin itu dari Tuhan, bisa percaya nggak? Loh saudara saya tanya jujur di sini, sulit nggak untuk percaya? Sulit saudara tahu. Maka dari itu saudara perhatiin ya, dalam hidup kita, sebetulnya Tuhan tuh mimpin iman kepada iman itu pelan-pelan. Kalau saudara nurut, contoh yang pertama pada waktu Yesus butuh 5.000 orang, mereka cuma disuruh satu, duduk saja. Ya toh? Duduk, Yesusnya mengucap berkat, semua makan. Tidak terlalu sulit. Tapi persoalan dan tingkat iman yang lebih tinggi, lebih berat saudara. Waktu itu cuma, mana? Ada berapa roti? Tuhan cuma 5 roti, 2 roti. Oke gak apa-apa, suruh semua duduk, diam. Nanti aku berkat, bagi. Itu gak terlalu sulit kan saudara? Betul gak? Tapi mau naik tingkat, naik iman, ini gak gampang saudara. Yesus butuh duit nih, 480.000. Go pecing. Tuhan berkata, pergi ke Kali Progo, mancing. Wedan tenan ya. Saudara sulit untuk masuk di